Hai Binusian, kali ini berjumpa lagi bersama saya, Listi Ayu Saraswati, dan kita akan membahas tentang penulisan laporan dan proposal. Laporan dan proposal yang bagus mendasar pada riset dan survei. Berikut adalah 5 langkah dasar dalam penyusunan proposal dan laporan. Yang pertama, definisikan masalahnya, lalu kumpulkan informasi dan data yang diperlukan, lalu interpretasikan data dan informasi tersebut, lalu organisasikan informasi yang terkumpul, dan mulai tulis laporan atau proposal. Sebuah laporan bisa disebut sebagai information report jika di dalam laporan tersebut menyertakan data untuk pembaca. Contohnya adalah sales report, yaitu laporan tentang tingkat penjualan selama seminggu atau sebulan. Lalu quarterly reports, yaitu bentuk proposal yang menunjukkan tingkat produktivitas perusahaan dan keuntungan selama 3 bulan. Dan analytical reports atau laporan analitis adalah laporan jika di dalamnya termasuk data-data yang sudah diinterpretasikan, tetapi tidak bersifat merekomendasi untuk tindakan selanjutnya. Contoh dari analytical reports adalah annual reports, yaitu data keuangan dan prestasi organisasi atau perusahaan selama setahun ke belakang. Lalu ada audit reports atau bentuk interpretasi dari fakta selama proses pemeriksaan keuangan, dan make good or payback reports, yaitu kalkulasi umum yang menyangkut penanaman modal. Selanjutnya adalah laporan yang disebut dengan recommendation report, yaitu laporan yang di dalamnya selain berisi analisis, juga berisi rekomendasi atas tindakan selanjutnya dan berupa solusi yang akan dibuat. Contohnya seperti feasibility report, yaitu evaluasi terhadap alternatif-alternatif yang ada dan merekomendasikan kepada organisasi atau perusahaan harus memilih salah satunya. Selanjutnya adalah justification report, yaitu laporan yang memberikan alasan untuk pembelian suatu investasi, peraturan kepegawaian baru, atau perubahan prosedur. Dan problem solving reports, yaitu reports atau laporan yang mengidentifikasi penyebab masalah organisasi dan merekomendasikan solusinya. Berikut adalah jenis-jenis laporan yang merupakan bentuk gabungan dari ketiga jenis laporan sebelumnya. Misalnya accident reports. Dalam accident reports terdapat paparan mengenai sebab-sebab kecelakaan di tempat kerja dan juga lapangan. Laporan ini juga bisa sebagai evaluasi terhadap perubahan atau peraturan tertentu yang mengutamakan keselamatan pekerja. Dan juga credit reports. Credit reports adalah laporan sederhana atas pendapatan calon debitur dan kewajiban-kewajiban kredit. Laporan ini juga bisa menjadi bentuk evaluasi terhadap debitur atas jaminan hutang piutang yang terjadi. Lalu ada progress dan interim reports, yaitu reports atau laporan pekerjaan yang sudah diselesaikan dan dikerjakan serta yang belum selesai untuk suatu proyek. Laporan ini juga bisa menjadi bentuk rekomendasi atau solusi penyelesaian masalah yang sudah ada. Lalu ada trip reports, yaitu laporan tentang perjalanan dinas seseorang. Dan yang terakhir adalah closure report. Closure report adalah laporan yang menginformasikan penyebab adanya kegagalan dalam suatu proyek. Selain bentuk pemaparan, jenis laporan ini juga dilihat sebagai bentuk evaluasi dan rekomendasi pelaksanaan pencegahan agar tidak terjadi gagal di masa depan. Demikian pembahasan tentang penulisan, laporan, dan proposal. Sampai bertemu di video selanjutnya.